melihat dan menanyakan kepada pedagang mengenai penjualannya selama Ramadan, sebelum Lebaran. Apakah ada kenaikan, apakah ada penurunan, dan semuanya menyampaikan pada saya ada yang naik omsetnya 80%, ada yang naik 60%, ada yang naik 50%, tapi semuanya hampir naik. Ini saya kira bagus, sesuai dengan prediksi kita bahwa peredaran uang selama menjelang Lebaran dan selama liburan Lebaran ini naik sangat tinggi sekali. Perkiraan kita, baru perkiraan ya, kurang lebih sampai mencapai 230 triliun. Jadi ke Lampung nggak, Pak? Besok jadi ke Lampung nggak, Pak? Jadi ke Kenapa ke Lampung? Ngecek jalan yang rusak, Pak. Yang viral itu. Ke Lampung. Ke Lampung. Besok kabarnya ke Lampung. Hah? Ke Lampung? Iya, Lampung. Iya, besok. Agendanya, Pak, agendanya Nasdem, Pak, soal Nasdem, Pak. Pak, soal Nasdem, Pak, kemarin kan tidak diundang itu, apa diundang atau tidak, Pak, sebenarnya? Lampung dulu. Iya. Agendanya apa aja, Pak? Jalanannya diperbaiki karena Pak Jokowi mau kunjungan jalanan di Lampung yang viral, yang rusak itu, Pak, diperbaiki karena Pak Jokowi mau datang. Ya baik dong. Jadi kalau Pak Jokowi datang aja, Pak. Nah, gini, jadi ini kita baru mengumpulkan data-data jalan-jalan kabupaten dan kota, jalan-jalan provinsi yang rusak parah. Karena anggaran yang ada di provinsi maupun kabupaten kota tidak banyak diarahkan kepada pembangunan infrastruktur. Dan itu hal yang sangat penting sekali. Begitu jalan rusak, apalagi jalan produksi, akan mengganggu yang namanya komoditas itu, mobilitas orang, mobilitas barang, biaya logistik akan naik. Sehingga barang itu tidak bisa bersaing dengan provinsi lain, daerah lain, atau negara lain. Ini yang kita harus tahu semuanya, manfaat infrastruktur ada di situ. Saya ingin memastikan, saya besok mau melihat betul apakah yang ada di video, apakah yang ada di media itu benar atau nggak benar. Besok jalan jam berapa, Pak? Jalan jam berapa? Pagi-pagi benar. Pak, soal politik dong, Pak. Kemarin kan Nasdem tidak diundang, Pak. Itu kemarin Apanya? waktu teman-teman politik kemarin, Pak. Kan tidak ada sih Pak, Nasdem nggak diundang waktu pertemuan dengan Tidak ada partai. Ya memang tidak diundang. Kenapa, Pak, alasannya, Pak? Karena sudah mendukung partai capres lain, Pak. Loh, ini Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul, itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa. Ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya tidak seperti itu. Ada pembahasan Jadi ya wajar-wajar, dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau saya berbicara politik ya boleh dong. Ya kan? Saya berbicara berkaitan dengan pelayanan publik juga bisa dong. Ya memang itu tugas seorang presiden. Hanya memang kalau sudah nanti ada ketetapan KPU, saya itu. Pak, ada pembahasan tentang Ganjar Prabowo nggak, Pak? Gimana? Ada pembahasan tentang Ganjar Prabowo nggak, Pak, kemarin? Kemarin ada pembahasan tentang Ganjar Prabowo. Ya, yang dibicarakan banyak sekali, 3 jam, banyak sekali. Rinciannya apa saja, Pak? Apanya?
Semuanya dibicarakan. Siapa aja Koalisi Pak? besar ya Pak, koalisi besar ya Pak. Semuanya dibicarakan, bukan itu saja. Semuanya dibicarakan. Yang berkaitan, utamanya yang berkaitan dengan politik negara. Ke depan akan seperti apa, tantangannya negara ini apa. Semuanya. Dan itu butuh kepemimpinan nasional dengan leadership yang kuat. Yang dipercaya oleh rakyat, yang dipercaya oleh internasional, yang dipercaya oleh investor, yang dipercaya oleh... Nah, terakhir WNI Myanmar Pak, WNI. Hah? Isu selentingan keluar duet Pak Prabowo dan Mas Gibran dijodohkan. Itu aja juga didengerin. Pak, soal ada dua WNI yang disandra di Myanmar. Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja lah. Pak, KTT ASEAN Pak, KTT ASEAN. Kalau KTT. menurut Bapak untuk penguatan ASEAN dari KTT yang besok itu apa sih? Seperti penguatan ASEAN seperti apa yang diharapkan? Kita tahu ya, potensi ASEAN ini sangat besar. Penduduknya 650 juta orang. Pertumbuhan ekonominya selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Ya. Banyak barang-barang produksi dihasilkan oleh anggota Asia. Kekuatan inilah yang ingin kita satukan agar kawasan ini menjadi sebuah pusat produksi utamanya sesuai dengan potensi yang kita miliki. Misalnya EV baterai, kemudian electric vehicle, dan produk-produk yang memiliki daya saing yang tinggi dibandingkan produksi dari negara-negara yang lain. Jadi konsentrasi kita nanti adalah ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, epicentrum of growth, arahnya ke sana. Tapi menjelang KTT kemarin 20 WNI Pak yang di Myanmar ya kabar disekap. 20 WNI Myanmar ya kabar disekap gimana? Ya, ini Kementerian Luar Negeri sedang berkomunikasi dengan Myanmar agar WNI kita yang ada di sana, ini kan kan penipuan dan dibawa ke tempat yang tidak diinginkan oleh mereka. Jadi kita sedang berusaha untuk mengevakuasi mereka untuk keluar dari Myanmar. Sudah, ya. Kementerian Luar Negeri, Bu Menteri, Bu Menlu sedang berusaha untuk melakukan evakuasi itu. Ya. Terkait urgensi mengumpulkan ketum parpol di istana Pak, karena itu dianggap cawe-cawe gitu Pak. Bukan cawe-cawe. Oh, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi. Saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi kalau mereka mengundang saya mengundang mereka, boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik. Pak, ketika Bapak di Labuan Bajo kan ada insiden gua berformalin gitu loh Pak. Bapak udah tahu belum sih Pak?